Baik, sedikit kita lanjutkan pelajaran kita sampai kemarin, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa lidzalika ad'aful iman. Sampai kemarin yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a munkaran, siapa orang melihat, siapa di antara kalian yang melihat daripada kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Fa in lam yastati' fa bilisanih, maka apabila tidak dapat merubahnya dengan tangan kalian, fa bilisanih, maka rubahlah dengan lisan. Fa in lam yastati', maka jika tidak bisa juga, fa biqalbi, ya, ubahlah dengan hati. Walidzalika da'aful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemarin juga telah Al-Fakir jelaskan daripada makna hadis ini. Sedikit kita mengulang kembali, yaitu ad'aful fa'alu ahlul iman, yaitu maksudnya paling selemah-lemahnya iman adalah paling rendahnya, paling mudahnya yang dilakukan oleh orang ahlul iman, oleh ahlul iman. Jadi kalau dia orang yang memiliki keimanan, ya, kemarin sudah jelasin, kalau dia melihat kemungkaran, maka cegah dengan dengan tangannya. Nah, ini bagi siapa? Qala ba'duhum at-taghayyiru bil yadi lil umara, ya. Mencegah kemungkaran dengan tangannya, yaitu adalah bagi para umara atau para pemimpin, ya. Tahu dah, kalau tangannya pemimpin yang nunjuk, apaan juga beres. Coba kalau tangannya, ya, Arya, apaan? Coba kalau tangan pemimpin, ya, lurah, ya kan? Tuh, angkat pot, geser. Kenapa? Karena dia punya tangan. Ya, itu. Wabil lisani. Nah, yang kedua nih, kalau nggak bisa, kita nggak punya kedudukan, kita nggak punya pangkat, kita nggak punya kekuatan untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita. Yang kedua, wabil lisan, dengan lisan. Ini dengan lisan untuk siapa? Lil ulama, bagi ulama. Tugasnya ulama nih, ya. Ada kemungkaran, ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jangan diam, ngomong. Bicara yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, berhukum dengan hukum Allah, bukan dengan hukum seenaknya. Ya, hukum bisa dipesan. Begitu ada amplopnya, yang haram bisa jadi halal. Ya, a'udzubillahi min zalik. Itu daripada ulama-ulama su. A'udzubillah. Lalu yang ketiga, wabiqalbi lil awam. Nah, wabiqalbi lil awam. Dan adapun dengan hati, nah ini bagi orang-orang yang awam, maksudnya dia nggak punya kekuatan karena dia bukan pemimpin, ya, baik itu pemimpin dalam keluarga, baik itu pemimpin dalam lingkungan, maupun pemimpin dalam wilayah dan lain sebagainya. Ya, dia nggak bisa tuh mencegah kemungkaran atau merubah kemungkaran dengan tangannya. Oh, dia bukan ulama, dia bukan orang yang belajar. Oh, dia nggak bisa nasihatin orang. Maka masuk kategori yang ketiga, wa biqalbi. Maka dengan doa dalam hatinya. Ketika kita melihat kemungkaran, ya, kalau kita mau bilangin, kita dibalikin. Ya, sering nggak begitu? Ya. Kita bilangin baik-baik, nah galakkan dia. Jadi
Nah ini yang ketiga bagi orang umum, yaitu dengan hati. Kita doain, ya Allah, semoga orang itu yang melakukan kemaksiatan agar Engkau berikan hidayah, agar Engkau berikan petunjuk seperti itu. Nah ini paling adalah kategori yang ketiga, yaitu orang yang awam. Diteruskan, wa qala ba'duhum kullu man yuqaddiru ala dzalika fal wajibu alaihi an yughayyirhu kama qala Allah taala. Daripada tiap-tiap yang telah ditakdirkan, yang telah diberikan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ketika dia memang umara, ketika dia seorang pemimpin, maka wajib dia mencegah kemungkaran dengan pangkatnya dia, dengan kepemimpinannya dia. Jika dia ulama, wajib dia kalam dengan lisannya dia. Dan yang ketiga, jika dia seorang mukmin, dia punya iman di dalam hatinya, ketika melihat kemungkaran, ya minimal dia doain kalau dia nggak bisa mencegah. Nah di sini dari tiap-tiap yang telah ditetapkan oleh Allah, maka wajib atas dia untuk mencegah, ya, untuk merubah kemungkaran tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian, yaitu 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan atas ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong-menolong 'alal itsmi wal 'udwan, atas keburukan dan daripada kemaksiatan. Nah, jadi ta'awan di sini maknanya kita sedikit pun, ya, kita ikut andil dalam kebaikan. Contohnya majelis, ya, malam Jumat, begitu sore som diangkutin, hadroh dibawain, kamera ntar sisa dari habis asar, ya, tuh kita ikut minimal. Kita nggak bisa ngangkut nih, ya udah nih, tolek ke rumah aneh nih, ambil motor nih, aneh nggak bisa bantuin, tapi ente bawa nih motor aneh, ya. Itu artinya apa? Tolong menolong kebaikan. Motornya dipakai buat ngangkut son, ya, buat ngangkut son dari Alabro ke rumah Setrojak pakai motor, tuh, ya, tuh setiap putaran pentil motor itu untuk kebaikan dia mengalir, ya, dari Alabro ke rumah Setrojak tuh, gotong son, bukan salah, dari rumah Ruli Alabro. Itu bentuknya ta'awanu 'alal birri, atas tolong menolong atas kebaikan. Jangan mau gelar doang semangat, begitu juga udah selesai aja, jangan main pulang-pulang aja. Bantuin juga, balikin lagi, taruh tempatnya. Yang mana itu sound system, yang mana itu alat hadroh, ya. Biar kebaikan itu kecil, ya, tapi jangan disepelein. Ini majelis bukan majelis sembarangan, ini majelis ilmu, ya. Biar kecil, biar sedikit, di sini tempat pandangan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u," kata Nabi. Jika kalian melewati daripada taman-taman surga, maka duduklah, maka mampirlah. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma birriyadil jannah ya Rasulullah?" Emang ada taman surga di dunia, wahai Rasulullah? Apa itu taman surga yang ada di dunia, ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, majalisul dzikr, halaqatul dzikr, ai majalisul ilm, yaitu perkumpulan orang yang berzikir atau perkumpulan orang-orang yang membahas ilmu agama. Jadi insya Allah keringat kita, lelah kita, capeknya kita untuk kebangkitan, untuk mempersiapkan daripada keistiqomahan ini majelis, ya, merupakan nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh akan pahala dan menjadi sebab nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
Lalu wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, ini udah tolong menolong dalam kebaikan dia nggak mau, dia tolong menolong dalam keburukan. Ya, nongkrong. Ya, nongkrong. Temennya datang. Ya dah. Cepat pertama. Mulai dah. Cepat pertama katanya. Enggak dah, aneh kagak ikut-ikutan, aneh cuman nambahin doang goceng katanya. Hati ente nambahin, ya gope, 500 perak. Kalau itu duitnya dibeliin buat beli barang yang haram, ente kebagian dosa. Oh Ustaz, aneh enggak patungan, enggak, aneh cuman minjemin motor buat dia beli, sama dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati ya. Inilah untungnya kita duduk di majelis ilmu, kita bisa tahu apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba, dan kita juga bisa menjadi tahu yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan larangan kepada kita sebagai seorang hamba. Ya, semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat senantiasa terus istiqamah, yaitu dalam menjalankan syariat Allah dan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.